welcome to Sunday Live Talk Show. It is the 4th week of the month of January 2021. It's the 24th of January. I hope that all of us are doing good and well. I hope that we are fine, our family is fine. And yeah, do share to your friends that we are online, we are live now, and we'll be discussing with Brother Ezra Angga. I'm sure he has got many stories to share, many things to share in the ministry life, and we'll be discussing about how to live in the year of integrity, how to be a person full of integrity, and we'll discuss and talk more about that. I'm sure it is going to be a big blessing for all of us, and I pray that we can surely learn something from this. Before anything, let's bow our heads and let's pray. Thank you, Jesus. Once again, Lord, we come into your presence, Lord. We give you thanks for your protection. We give you thanks for everything that you have done in our lives, Lord. Whatever we are today, Lord, it is only because of you, Lord. Thank you for everything, Father. We just render completely everything into your hands, Father. We pray, Lord, specially, Lord, for this nation, Father. We pray for Indonesia, Lord. Let your mercy, let your healing, let your power flow upon these nations, Father. Lord, we also pray for the other nations, Lord. We pray for the world, Father. Let your glory fill this world, Lord. Thank you for everything, Father. Now we're going to worship you, Father. Let your Holy Spirit fill our heart, fill our houses. We need you, Jesus. In your mighty name we pray and we give thanks. Amen. Hallelujah. Let's prepare our hearts and let's worship the Lord with whatever we have, with whatever we are right now. Let's just worship Him. Thank you, Jesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beri segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia bukan angkat bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baru
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sore hari ini datang ke altarnya. Mari datang ke hadiratnya dengan nyanyikan pujian ini. Mari angkat segala bebanmu kepada Tuhan. Mari angkat segala apapun yang menjadi hal yang menghindarkanmu daripada Tuhan. Datang kepadanya. Sebab firman-Nya berkata, semua yang letih lesu datanglah kepadaku dan aku akan memberikan engkau kelegaan. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kita angkat segala beban kita kepada Dia. Sujud di altarnya. Angkat kedua tanganmu sambil nyatakan pujian ini. Angkat segala hidupmu kepadanya. Berikan Dia semua yang menjadi masalahmu, berikan kepadanya. Dia akan memberikan engkau kelegaan, kedamaian yang melampaui segala akal pikiranmu. Serahkan semua kepadanya. Dia akan memberikan engkau perubahan. Dia akan membaharui setiap langkah hidup kita. Sesuatu terjadi, nyatakan saat datang di altarnya. Mari engkau yang bersama-sama dengan aku yang beriman, nyatakan sujud di altarnya. Nyatakan dengan sepenuh imanmu. Ku bawa hidupku dengan kedua tangan terangkat. Ku terima anugerahnya. Dia mengampuni, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ora basyara la bara la bara la ba. Hela makarya nama 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 sekarya la bayara la bara la bara la bara la ba. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pun terjadi, haleluya. Mujizat pun terjadi. Kelepasan terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Ora laba yara lama lama ya sanda yara laba kara laba yara laba. Kami menyembah Engkau Tuhan. We love you Jesus. We love you Lord. With everything that we have, we love you Lord. We know Father that you are a good God Lord. We love you with everything that we have Father. With all of our life Lord. Shara laba 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 yara laba 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 yes. Shara laba 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 laba. Ora bakara laba shara. Spirit, I love you, Lord, and I hear my voice to worship you, oh my soul, rejoice. You're my King in what you bring.
your ear. You, Lord, and I hear my voice to worship you, oh my soul, rejoice, enjoy my King, yes Jesus, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sharalabaralamayase, 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 ora basharalamayase. Oh, I sing praises to your name. Oh, oh Lord, just Jesus, for your name is great and worthy to be praised. Rabakaraba, I sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Sing it with me, everybody. Oh Lord, praises to your name. Sing it with all of your heart. Oh Lord, for his name is great. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Okay, everyone, Brother Ezra Angga sudah bergabung dengan kita. Few things, and I'm sure it's gonna be a big blessing for all of us. Pastikan Anda memberitahu orang-orang terdekat Anda, teman-teman, bahwa kita sedang berada di live. Shalom kakak. Shalom, shalom, Daniel. Shalom. Wow, sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi aku bisa kedatangan kakak di live ini. Thank you banget kak untuk waktunya, untuk ketersediaannya. Terima kasih banyak. Wow, mantap. Kakak yang justru terinspirasi ngelihat Daniel. Wah, luar biasa. Kamu bikin ministry, kamu bikin pelayanan sendiri ya. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak, nih aku pengen tahu nih Kak. Kan sekarang kan semua anak-anak di JC, baik yang di tempat kakak di Gatot Subroto maupun di berbagai cabang-cabang lain, kan mengenal kakak ini sebagai salah satu leader youth dan sebagai salah satu orang yang suka menyampaikan firman Tuhan. Aku pengen tahu nih Kak, apakah memang ini yang menjadi kerinduan kakak dari masih kecil untuk menjadi seperti ini saat ini atau gimana Kak? Waduh, ini hari ini nge-live sama Daniel tanpa janjian ya, tanpa tahu pertanyaan. Yes. Dan pertanyaan pertama ini luar biasa. Jadi gini Dan, kakak pertama lahir bukan dari keluarga Kristen gitu ya. Jadi
dari masa kecil itu rusuh lah gitu ya, nggak kenal Tuhan. Kemudian cita-citanya jadi jagoan gitu ya. Oke. Jadi preman. Siap, Makanya siap, siap. dulu kakak seneng banget ikut belajar bela diri gitu ya. Ada sekitar 3-4-an tipe bela diri yang kakak dalemin ya, karena cita-citanya memang pengen jadi jagoan. Nah, Wow. jadi ini kalau ngomong dulu gitu ya. 2-3 orang itu gampang banget lah gitu ya. 6 orang pun ya waktu lamaan dikit lah tapi bisa. Nah, cuman memang jalan Tuhan luar biasa. Cita-cita mau Betul. jadi jagoan, malah terima Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Wow, kalau yes. kalau Daniel nanya, apakah cita-cita memang pengen jadi hamba Tuhan gitu ya, jadi pemimpin anak muda? Cita-cita kakak dulu mau jadi anak band dan Oh, oke. Keren, keren, keren. Mantap. kakak mau jadi anak Siap. band gitu ya. Nah, I see. Daniel Oke. umur berapa kalau kakak boleh tahu? 21, Kak. Oke, 21. Berarti banyak band yang zamannya Iya. kakak belum tahu tuh gitu ya. So dulu kakak sangat penggemar musik gitu ya. Sangat Oh, senang I banget see. musik. Dan cita-citanya dulu memang nggak keliling dunia lah ya. Itu terlalu jauh gitu ya. Cita-citanya pengen bisa keliling Indonesia sebagai anak band gitu. Nah, lalu one day kakak ingat banget waktu kakak lagi nyetir gitu ya, ada istri kakak, ada kedua anak kakak. Jadi kakak sering bercanda gitu ya. Kakak penggemar musik, tapi kedua anak kakak sama-sama nggak ada yang main musik. Oh, oke. Nggak ada yang main musik. Nice. Senangnya malah desain gitu ya. Yang satu mungkin ke programmer gitu kan. Nah, lalu kakak bilang sama istri kakak, dulu cita-cita mau jadi anak band untuk keliling ya gitu. Nah, lalu istri kakak di sebelah tiba-tiba dia cuma bilang gini, enggak, tapi kamu bener loh sudah keliling Indonesia, cuman bukan sebagai anak band. Nah, Betul. sebagai hamba Kristus. bener dan ya Luar biasa. oleh kasih karunia Tuhan lah ya, oleh kasih karunia Betul, Tuhan. betul. Bolehlah dari ujung ke ujungnya Indonesia ya kakak udah pernah injak kaki lah gitu dan Keren. Luar biasa. Nih aku jadi penasaran nih Kak. Kan kakak namanya Ezra kan Kak. Aku pikir kakak terlahir dari keluarga udah bener kenal Tuhan. Kalau boleh tahu, kalau kakak nggak keberatan, kakak berasal dari keluarga yang beragama apa sih Kak? Oh, kakak dari keluarga beragama Buddha ya. Oke. Dari keluarga Buddha. Nah, Ezra itu nama baptis kakak. Gitu. Jadi waktu kakak baptis gitu kan, waktu baptis kakak nanya Tuhan, minta nama dong. Minta nama gitu kan. Nah, kan kayak Daniel kan udah nama Alkitab tuh ya. Namanya Daniel. Nah, kakak minta. Nah, lalu Tuhan waktu itu belum pelayanan, belum ngapa-ngapain dan belum ngapa-ngapain tuh gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan cuma bilang Ezra. Sempet naksir waktu awal bertobat kan seneng lah yang namanya Petrus gitu ya. Oh, apa pakai nama Petrus aja gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan kuat gitu loh, Ezra. Nah, dari situ kakak juga nggak pernah tahu gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya begitu sampai hari ini gitu ya. Iya bener jadi pengajar. Betul, sama kayak Ezra ya, luar biasa. Betul, Keren. Kak, mau tahu nih Kak. Dan juga ada lagi. Apa? Kedua anak kakak itu waktu mereka dari kandungan, kakak itu suka nanya Tuhan begini. Jadi waktu anak pertama kakak nanya, sebelum USG. Jadi belum USG, belum ketahuan nih ya. Boy or girl gitu ya, prince or princess belum ketahuan. Kakak suka iseng gitu, nyoba-nyoba gitu kan. Tuhan panggil Dede ini siapa gitu loh. Nah, pas yang pertama Ruth. Oke. Wow. Nah, Ruth. Terus istri kakak jadi waktu itu masih kecil, kandungan juga masih kecil. Kakak udah panggil Shalom Ruth. Istri kakak yang malah, lu panggil Ruth
ntar kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki, ya udah laki-laki jadi Rutherford deh. Siap, siap, kreatif ya, luar biasa. Begitu USG, bener dokter bilang, Pak, ini 99% perempuan. Nah, tapi kan udah dapat dan. Nah, lalu waktu anak kedua itu Tuhan ngomong kuat tentang Kores. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Cyrus gitu ya. Raja Kores. Nah, dan ternyata benar yang kedua itu laki-laki. Nah, Kores itu adalah raja yang memerintahkan Ezra untuk membangun Bait Allah kedua. Bait Allah kembali, iya. Jadi kadang ya Tuhan bisa atur. Nah, jadi sebenarnya paling seru gitu ya. Paling gampang memang nanya pendeta. Nanya rohani. Oh, itu udah paling gampang gitu ya. Betul. Seru loh kalau kita bisa nanya Tuhan. Cuman emang dengernya kadang lama banget. Nah, itu dia ya. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa kasih tahu. Gitu, Dan. Mantap Kak. Kak, nih aku mau tahu nih, dari agama Buddha terus bisa kenal Tuhan Yesus, itu gimana ceritanya Kak? Apa awal-awal kisah di mana Kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, ini benar-benar ini akhirnya jadi cerita story Kakak ya. Padahal tadinya mau sharing gitu ya. Nah, Kakak dulu karena ini nyangkut, Kakak dulu seneng bela diri dan seneng banget bela diri. Nah, lalu suatu saat Kakak tahu gitu ya, ada seseorang yang dia dijual bela diri aliran tertentu itu juara 3 nasional. Nah, ini Kakak lupa. Either way nasional atau se-Jakarta gitu ya. Nah, dan aliran bela diri itu ada teknik untuk ini, dan ini siku ini kan ada mangkok ya. Ini bahasa awan, ini bukan bahasa orang biologi nih ya. Ini ada mangkoknya. Nah, jadi intinya begini. Kakak ngerti untuk nyopotin mangkok ini sekitar 7-8 langkah. Jadi ada 7-8 gerakan itu baru lepas gitu loh. Nah, di yang juara 3 ini setahu Kakak mungkin dia cuma butuh 3 atau 4 gerakan. Nah, jadi kebayang kalau berantem gitu ya, ini lepas. Wah. Nah, Kakak penasaran. Nah, Kakak pengen tanya gitu. Kakak pengen tanya. Nah, ternyata dia itu anak Tuhan, Dan. Wow, keren. Ternyata sungguh-sungguh sama Tuhan, gitu kan. Nah, lalu waktu itu ikut persekutuan doa di sekolah, Dan. Nah, jadi hari itu ternyata hari Jumat gitu ya. Dia mau ikut persekutuan doa dulu. Nah, lalu pas kakak tanya, dia lagi mau masuk, lalu dia bilang begini deh, kalau kamu mau nanti saya kasih tahu, tetapi nanti setelah persekutuan doa ini selesai. Nah, kakak belum Kristen, kakak nggak ngerti, tapi kakak sempat besar di sekolah Katolik. Nah, jadi ya dikit-dikit tahu lah gitu ya, ikut misa, ikut jalan salib, ngaku dosa ke frater gitu ya, pokoknya doa Bapa Kami, Salam Maria, wah kakak sangat hafal gitu ya, itu 3-4 tahun. Wow. Nah, lalu dia bilang cuma begini, udah kamu ikut aja. Kamu ikut, jadi sebenarnya begini, dia suruh kakak ikut karena dia mau selesai persekutuan doa, nggak nyari-nyari kakak lagi. Kan di zaman kakak itu nggak ada handphone gitu ya. Dan nah, jadi sebenarnya cuma gini, gue mau ngasih tahu lo, tapi gue mau persekutuan doa. Selesai persekutuan doa, tak kasih tahu. Nah, ya udah kakak masuk ke persekutuan doa. Kakak masuk duduk paling belakang gitu ya. Nah, lalu hari itu Dan ada seorang pengkhotbah pendek, Dan nggak tinggi lah, pendek lah. Jadi kebayang kakak itu udah seneng berantem, masuk penjara juga nggak takut gitu ya, di penjara karena kakak sipit gitu kan, malah ngajakin berantem yang lain gitu ya, karena kalau emang merasa bisa kan nggak takut gitu ya. Nah, lalu tapi hari itu pertama kali kakak ikut ibadah orang Kristen. Wah, tepuk tangan gitu ya. Kakak bilang begini, ini gereja kayak karaokean gitu ya.
Nah, waktu waktu doa. Jadi kakak bukan mau ibadah, kakak nunggu selesai ibadah. Nah, tapi waktu firman itu pendeta yang pendek gitu ya. Hari itu dia ngomong seakan-akan begini, dia buka semua dosa kakak dan. Jadi dia lagi ngomong ya, yang begini, yang ini. Itu kakak di pojokan begini. Waduh, itu gue tuh. Waduh. Lalu dalam hati kan kakak bukan orang Kristen. Kakak bilang begini, ini pendeta atau dukun? Kok dia tahu semua dosa saya gitu ya? Dia lagi ngomong gitu kan? Kakak nunduk doang gitu. Nunduk. Kenapa? Karena takut ketahuan gitu ya. Jadi kakak nunduk gitu kan. Nah, di tengah nunduk begitu dia selesai khotbah, dia nyanyi ya, khasnya orang-orang Pentakosta lah gitu ya. Nyanyi. Betul. Ya. Nah, setelah nyanyi, kakak udah deg-degan dan maunya udah pengen cepet pulang gitu ya. Di tengah deg-degan, tiba-tiba ini pendeta bilang begini dan. Yuk, sebenarnya perkataannya biasa, cuman kan kakak nggak ngerti karena kakak bukan orang Kristen. Dia bilang begini, jangan keraskan hati kamu. Tuhan sedang mau berurusan pribadi dengan kamu. Lalu dia bilang begini dan, yang deg-degan maju ke depan. Wah, kamu kebayang nggak? Kakak kayak kesetrum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kakak tidak merasa itu pesan umum dan tapi kakak merasa itu pesan buat kakak. Padahal itu pendeta khotbah begitu kan biasa normal. Betul. Tapi memang hari itu Tuhan lagi mau nangkep kakak gitu loh. Jadi kakak maju ke depan. Di hati kakak cuma begini, mampus loh, ketahuan bukan orang Kristen ikut-ikut ibadah. Itu yang ada di benak kakak. Wah, ini pendeta marah. Waduh, ketakutan sendiri. Kenapa? Karena kakak tidak ngerti dasar kekristenan itu kasih, Tuhan mengampuni, Tuhan menebus, nggak tahu gitu ya. Nah, lalu begitu di depan gitu ya dan ayo sungguh-sungguh tutup mata, angkat tangan. Nah, bisa nurut ya, hebat. Nurut lah, karena kan di benak kakak gini, itu dukun. Lebih sakti dari dukun. Semua dosa saya dia tahu. Ya, dosa saya yang orang tua saya nggak tahu aja dia tahu gitu loh. Ya kan? Mungkin dia khotbah biasa. Nggak ngerti deh ya, antara dia khotbah biasa apa emang ada malaikat lagi ngomong juga gitu ya. Tapi hari itu kakak takut banget. Dan kebayang di penjara aja nggak takut, hari itu ikut ibadah ketakutan. Nah, di tengah ketakutan, tiba-tiba itu pendeta berdiri di depan kakak. Lalu kakak udah bilang nih, wah ketahuan nih, habis dihukum. Ternyata dia cuma taruh tangannya di pundak, terus dia tepok-tepok. Dia bilang ini, Bapak sayang sama kamu. Lalu luar biasa. Air mata mengalir, kan nahan nangis kan ya, dan nahan nangis, buka tutup mata gitu kan, nggak boleh nangis gitu kan, menetes juga. Nah, nahan air mata, yang paling menderita itu nahan air ingus. Waduh, ini, ya turun lagi, kakak nggak ngerti. Tidak pernah ada hal yang kakak takutin. Biasa tawuran, biasa berantem, biasa nyolong, biasa nyopet gitu ya. Gak ada hal yang ditakutin, tapi hari itu takut banget gitu kan. Nah, lalu Pak Pendeta yang pendek itu, dia cuma tepok, dia cuma bilang, Bapak sayang sama kamu. Nah, begitu selesai ibadah dan kakak lupa nanya sama yang juara 3 itu, kakak langsung pulang. Kenapa? Karena kakak syok. Kok gue nangis? Biasa dikepukin kayak apapun gak pernah nangis. Kok nangis gitu loh. Wah, itu bingung banget. Nah, semenjak itu dan kakak nyolong-nyolong ke gereja. Karena jadi ke gereja untuk ngapain? Untuk nangis. Jadi kalau orang nanya gitu kan, teman-teman nongkrong kan nanya. Biasa kan waktu itu itu hari Sabtu, ibadah anak muda hari Sabtu. Iya. Nah, terus biasa kita Sabtu itu jadi Senin sampai Jumat nyolong, malakin orang, kumpulin duit, ya kan? Setelah kumpulin duit, Sabtu beli minuman, kita mabok gitu barengan di pinggir jalan. Itu dulu.
Nah, tapi kan sekarang Sabtu ada ibadah youth. Jadi kakak ikut youth. Nah, teman-teman nanya gitu. Nice. Lu itu ngapain sih ke gereja melulu? Mau tahu dong? Dengan polosnya kakak cuma jawab nih, gereja itu enak loh. Kenapa? Apa enaknya gereja? Di gereja kita bisa nangis. Kebayang anak-anak hebat. Yang tukang berantem gitu ya. Mereka bingung semua ngeliat kakak gitu. Nah, pasti ya. Nah, dari situlah kakak seneng ke gereja. Dan nah, kebetulan gereja awal kita itu ya, di bawah pengembalaan Pak Niko itu, gereja awal itu di Wisma Karsa Pemuda, daerah Senayan sana ya. Nah, itulah gereja pertama kakak dari awal bertobat sampai hari ini. Nggak pernah pindah-pindah lagi ya, pelayanan ya sampai hari ini gitu. Jadi disitulah. Nah, terus waktu baptis baptis itu waktu zaman itu harus ada tanda tangan orang tua. Nah, orang tua kakak kan belum dalam Tuhan kan. Nah, ya emang anak nakal kan ya, Dan, emang anak nakal. Biasa surat bolos aja, tanda tangan surat sakit orang tua, kakak tanda tangan sendiri. Wah, luar biasa, dahsyat. Nah, surat baptis juga kakak tanda tangan sendiri. Oke. Oh. Karena kalau kakak nggak tanda tangan tuh ya, papa itu dipanggil Tuhan 2014 Desember, dan papa dipanggil Tuhan seminggu sebelum beliau meninggal. Beliau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Nah, jadi kakak bilang gini, itu kalau dulu nggak nekat tanda tangan tuh ya, gua baptisnya 2014. Benar juga sih. Iya. Seperti itu, Daniel. Oke, wow. Nih, Kak, tadi sempat nyopet dan lain sebagainya, malakin orang. Segala tingkah laku kakak itu orang tua kakak tahu nggak sih, Kak, pada waktu itu? Enggak. Tidak sekali. Tahu. Tidak tahu. Jadi gini, kakak besar di daerah Jakarta Utara yang ini mungkin hiperbolanya. Satu kecamatan itu yang sipit cuma 2 keluarga. Oh. Jadi itu daerah yang sangat keras gitu ya, sangat keras. Dan dia namanya anak laki kan senang main bola gitu ya. Nah, kakak ingat pertama kali mau main bola, karena sipit gitu ya, mau main bola itu boleh main bola, tapi harus berantem menang lawan 3 orang dulu. Jadi kebayang nggak, udah banyak gitu ya, udah benjol baru main bola. Nah, cuman karena memang seneng gitu. Nah, disitulah memang kakak jadi keras. Nah, orang tua nggak tahu, dan orang tua tidak tahu. Kenapa? Karena juga memang apa yang kakak lakukan orang tua tidak tahu. Orang tua kakak ngapain pun kakak nggak tahu. Jadi bisa dibilang kita besar di satu keluarga yang cuek banget, tidak saling kenal dan tidak ada kasih keluarga. Makanya gini ya, dan aduh bersyukur banget. Tuhan Yesus itu yang jadiin kita waras. Ya. Betul. Jadiin orang tua menjadi orang tua terbaik, jadi anak menjadi anak yang terbaik, yaitu cuman Tuhan Yesus. Bukan pengajaran, bukan training, bukan gitu ya. Yang bisa rubah manusia ya Tuhan. Benar. Seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti sampai kakak selesai dibaptis pun orang tua kakak nggak ada yang tahu sama sekali itu ya, Kak? Tidak ada yang tahu. Nah, cuman perlahan mereka mulai ngelihat perubahan gitu. Jadi perubahannya dulu ngelawak lagu gitu ya, biasa stylenya lagu-lagu rock. Wah, kakak penggemar lagu rock gitu ya. Sekarang mulai style lagu rohani. Wah, dan dia kenceng juga, dan jadi kalau dulu kakak karena seneng musik, di kamar kakak itu ada 5 speaker. Jadi kebayang. Wow, hebat. Jadi itu sebenarnya kamar dalam speaker, bukan speaker dalam kamar begitu ya. Nah, luar biasa ya. Begitu terima Tuhan Yesus ya ganti lagunya. Ya, lagunya lagu rohani, kencang juga. Padahal tetangga juga ada yang beda ini dan sebagainya. Bahkan kakak ingat dulu, jadi kalau papa mama kakak itu karena memang nggak dalam Tuhan gitu ya, itu kalau berantem, wah keren deh. Itu kalau berantem gitu ya, piring terbang, gelas terbang.
gitu ya. Pokoknya udah ada banting sana banting sini gitu ya. Nah waktu tengah malam mereka berantem gitu ya, kakak kunci pintu kakak setel lagu Pak Niko dan gede-gede. Wow. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Ya kan, kakak setel gede-gede kan. Nah itu masih zaman kaset tuh dan begitu selesai lagu itu kan ada jeda kosong gitu kan, ada jeda kosong. Bener lu papa mama diem, nggak jadi berantem. Jadi kakak pikir gini, luar biasa sekali. Bener ya, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Betul, setuju. Amin. Kan, yes. Mungkin setannya pergi gitu ya. Lah begitu setannya pergi, benar-benar bingung kali mau berantem apa lagi. Betul. Oke. Wow. Luar biasa. Terus itu terjadi pada saat kakak berada di fase mana pas sekolah, kak? Di SMP kah atau di SMA kak pada waktu SMA. itu? Kakak di SMA. Oh, SMA. Okay. Jadi memang, kenapa kakak pelayanan di anak muda? Karena kakak dulu diselamatin di sana dan masa-masanya rusak, masa-masanya bandel gitu ya. Dan kakak bersyukur banget tuh pendeta yang pendek gitu ya, yang dia khotbah ke sekolah gitu ya. Ya lewat beliau kakak pertama kali terima Tuhan Yesus. Ya setelah itu baru mulai ke gereja gitu ya. Nah jadi dari situ kakak merasa punya hutang gitu ya. Kalau kakak dulu diselamatin di pelayanan sekolah, itu sebabnya kakak sekarang fokus di pelajar, mahasiswa gitu. Ya, karena sekolah itu kan, wah Daniel juga pasti pernah ngalamin ya. Di sekolah itu tempat belajar gitu ya, belajar yang positif dan yang macam-macam. Benar, campur ya. Belajar yang pornografi, ya di situ juga gitu ya. Terus di sekolah itu kan juga seperti hutan rimba, betul ya? Betul. Yang ngebully, yang jahat, yang manfaatin temennya, gitu kan, betul. Dan sebagainya. Wah itu kan itulah sekolah, gitu. Ya, jadi that's why I love student. Ya sampai sekarang kakak senang dengan teman adik-adik pelajar gitu ya, karena kakak berharap kakak dulu kenal Tuhan waktu SMA. Nah, di SMA kan berarti udah telat gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kakak sering bilang kalau kamu SMP udah sungguh-sungguh, berarti nanti besarnya kamu pasti jauh lebih bagus daripada saya. Amin. Begitu. Kak, berarti abis itu mutusin kuliah nggak tuh kak pas waktu itu? Nah, kakak tidak kuliah karena papa marah. Papa marah ketika kakak terima Tuhan Yesus gitu ya. Jadi papa bilang begini dan mau kuliah loh, minta sono sama Yesusmu. Wah, kakak doa tuh dan Wah, Tuhan buktikan Tuhan itu ada. Gitu. Waduh. Tuhan kan maunya gitu kan, tiba-tiba Tuhan kasih duit sekarung gitu kan. Wah itu kan keren banget gitu ya. Gua keluar kamar, nih Pak Tuhan Yesus kuliahin nih, maunya gitu dong. Iyalah. Tapi nggak kejadian. Tidak kejadian. Ya, nah, yang notabene-nya kakak juga pikir begini, ya benar. Kenapa Tuhan nggak kasih? Karena kalau Tuhan kasih, pasti kita akan sombong banget. Ya kan? Kalau Tuhan kasih, kakak nggak akan butuh orang tua. Padahal Tuhan mau kita menghormati orang tua kita. Either way, mereka sudah believer or not. Tapi Tuhan bilang gini, ya taati, hormati, ya kan? Hormati dan taati orang tuamu. Nah, tetapi walaupun begitu dan Tuhan yang kuliahin kakak. Kakak kerja di salah satu host production gitu ya. Dan di host production itu kakak belajar desain, belajar editing video, animasi, ya kakak belajar sound effect gitu kan. Dan terakhir kakak belajar programming. Nah jadi betul titelnya nggak ada, tapi life skill-nya nggak kalah. Kenapa? Mantap, ini Tuhan yang paling utama. Nah, benar. Setuju. Wah, dahsyat memang Tuhan kita nggak pernah
terhenti ya, walaupun rencananya nggak kita bisa selami sepenuhnya, cuman rencananya selalu yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Kak, pelayanan pertama apa sih Kak? Sebagai apa sih pelayanan paling pertama Kakak? Pelayanan pertama. Coba tebak Dan, coba tebak. Pelayanan Kakak kira-kira apa Dan? Usher? Usher? Kakak pelayanan pertama jadi guru sekolah minggu Dan. Wow, mantap sekali. Kebayang nggak Dan? Dari tukang berantem, ya kan, tukang berantem, ya kan, terus jadi guru sekolah minggu. Terus waktu pertama kali jadi guru sekolah minggu, ya, itu namanya anak sekolah minggu ya. Makin dikejar, makin lari. Makin lari. Nah, lalu gereja waktu itu ibadah raya, bangkunya yang nggak kepake kan ditaruh di sekolah minggu. Jadi disusun kan? Nah, disusun. Nah, itu anak sekolah minggu kalau dikejar, larinya masuk ke kolong bangku. Jadi buat bola-bolaan. Iya. Gak gregetan tuh Kak. Oh, gregetan Dan. Tapi gini, kebayang nggak? Maunya gini, kalau kita tangkap gitu kan, kita tangkap maunya apa? Kita tampar-tamparin gitu. Tapi kan nggak bisa. Kacau. Nggak bisa. Kenapa? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Jadi terus pelayanannya guru sekolah minggu ngapain? Nggak bisa ngajar Dan. Orang nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti Alkitab gitu loh. Makanya kakak pilih jadi guru sekolah minggu. Kan bukan orang Kristen. Nah, jadi pelayanannya ngapain? Nganterin kencing, pipis. Terus kadang kakaknya begini, Kangga, ini mau pupuk nih, mau pupuk. Nah, begitu kita bawa jalan Dan, lari. Bawa jalan udah netes. Aduh. Udah netes dan udah jatuh. Jadi udah habis cuciin di WC, pungutin lagi. Itu pelayanan pertama. Kalau... Nah, jadi sampai hari ini kakak sangat senang dengan anak-anak remaja, anak-anak muda yang pelayanan di sekolah minggu. Wah, I give big respect for them. Ya, kenapa? Karena jangan lupa loh, Daud seorang gembala domba kecil, gitu loh. Nah, disitulah kita belajar kerendahan hati, disitulah kita belajar kesetiaan, disitulah kita belajar tanpa pamrih. Kenapa? Betul. Nggak ada yang saya thank you sama guru sekolah minggu. Yang ada judulnya kalau guru sekolah minggu zaman itu apapun yang terjadi guru sekolah minggu pasti salah. Aduh, kacau udah. Nah, jadi kan kebayang nggak ada apresiasi bergumul, tapi kita tetap setia loh. Kita tetap setia. Jadi sampai hari ini kalau ditanya gitu ya, kakak lebih senang menyebut diri sebagai kakak sekolah minggu atau yang pelayanan di generasi. Itu kalau kakak ya lebih daripada dipanggil pastor, panggil pendeta gitu ya. Enggak lah, kakak lebih senang. Nah, itulah kakak senang di pelayanan generasi. Gitu. Ya. Dari situ masuk ke anak-anak muda Kak. Kan pasti anak-anak muda juga nggak kalah Kak kompleks urusannya dengan berbagai macam dengan berbagai macam alasan-alasannya, masalah-masalahnya yang mungkin bisa menyulitkan juga. Nah, gimana cara kakak itu ngadaptasi udah pusing-pusing dari guru sekolah minggu, terus naik ke anak muda dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi? Gimana Kak? Jadi sebenarnya sama dan perkataan terakhir Tuhan Yesus ya waktu dia mau naik ke surga ya waktu Ancients Day gitu ya, Tuhan bilang dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, jadi kita dalam pelayanan juga nggak ada periodenya, nggak bisa cuman saya di sekolah minggu, nggak bisa. Nah, waktu dia remaja, ya masihkah kita mau nemenin? Nah, kalau kita berhenti, berarti kita jadi seperti guru akademis.
Nah, guru Betul. TK Iya, berhenti iya, di iya, TK, guru SD iya. berhenti Iya, di SD, benar. gitu Iya, ya. iya. Nah, Betul, tapi betul. Tuhan nggak pernah berhenti. Jadi Tuhan Benar. Yesus itu semuanya ya, dan dia gembala yang Betul. baik, dia bapak yang Yes. baik, dia sahabat Betul. yang baik, ya kan? Betul. All in one. Nah, dan apa? Forever, Yes. gitu loh. Setuju. Nah, jadi Betul. that's why sampai menikah, sampai punya anak, ya Benar. sampai nanti ya beberapa ada yang sakit, ya kemarin ada Betul. yang kena COVID juga, ada yang dipanggil Tuhan juga, gitu loh. Dan ya jadi kadang hal yang tidak mudah adalah waktu kita harus hadir di penguburan adik-adik kita. Kan nggak normal gitu ya. Normalnya adalah adik-adik kita yang hadir di penguburan kita, ya kan? Nah, tapi ya that's life gitu ya. COVID tidak melihat umur, tidak melihat status sosial, COVID tidak melihat pengurapan. Betul. Ya. Nah, jadi tinggal yang lengah, dia yang akan kena duluan. Gitu. Pasti, yes. Dan bisakah kita punya hubungan selamanya seperti Tuhan Yesus? Gitu. Jadi that's why nanti punya anak, gitu ya. Kemudian ya mungkin kadang kakak ketemu sama adik-adik rohani kakak gitu ya, yang udah berhenti pelayanan. Jadi ya kadang kakak bercanda, kamu itu gimana sih, kakak aja belum pensiun kok kamu udah cuti duluan. Pensiun dini dia. Gitu. Nah, that's why ya sudah, life must go on, ya. Ministry still, ya nggak boleh berhenti. Yang ada bagaimana kita bisa menginspirasi, ya gimana kita bisa menginspirasi. Menurut kakak, inspirasi yang terbaik bukan prestasi, inspirasi yang terbaik adalah faithfulness, kesetiaan. Wow. Ya, waktu kita setia gitu kan, kita setia tetap melayani, itulah yang luar biasa, gitu loh ya. Jadi kalau cuman melayani, karena dia jadi pemimpin, ya normal lah. Ya, dia ke gereja loh, nggak pernah bolos, iya karena pengerja, ya normal lah. Iya. Pertanyaannya nanti kalau udah nggak jadi pengerja, udah nggak ada jabatan, masih nggak? Nah, tapi kalau dia masih gitu ya, percayalah ada mata-mata yang melihat. Nah, mata-mata yang melihat ini yang mereka akan dapat inspirasi hidup. Wah, dia ini tulus loh. Wah, dia ini setia. Nah, satu yang kita nggak bisa kalah, nggak bisa menang atas Tuhan Yesus, kesetiaannya. Betul. Ya kan? Ya, Tuhan itu sayang sama kita jauh sebelum kita bertobat. Dia udah sayang. Kalau dia nggak sayang, kita nggak bertobat. Nah, itu pasti. Karena dia sayang, ancur-ancurnya kita bisa bertobat gitu ya. Lalu yang kedua, dalam waktu kita udah bertobat, kita melayani, bisa jatuh nggak? Bisa. Akan ada momen tragedi kehidupan, kenyataan kehidupan, benturan dan sebagainya yang bikin kita losing faith. Dan kemudian kita mulai kecewa gitu ya, sama seperti Petrus, dia mulai menyangkal. Petrus sayang nggak? Dia sayang banget sama Tuhan, tapi akan ada momennya di mana kenyataan, teori dan kenyataan nggak sama. Ketika teori dan kenyataan tidak sama, disitulah keguncangan iman terjadi, gitu ya. So gini, di benak Petrus, teorinya he is Messiah, dia Mesias, gitu ya. Dia punya surga. Tapi kenyataannya dia lagi dipukuli. Dan tidak ada pembelaan. Beda kalau begini, Tuhan dipukul, tiba-tiba geledek nyamber gitu ya. Tuhan dipukuli, malaikat turun. Wah, itu kan, ini bener nih. Keajaibannya ya. Nothing happen. Betul. Ya, dia Mesias, tapi dia lagi dipukuli. Nah, disitulah Petrus guncang. Gitu. Nah, kapan iman kita guncang? Ketika teori dan kenyataan nggak sama. Ya, berapa banyak pas COVID kemarin, kan katanya Tuhan melindungi, Kak. Kenapa anggota keluarga saya meninggal? Wah, itu teori dan kenyataan. Nah, itu kadang kita nggak bisa dengan perkataan gitu ya. Wah, pas lebih sedih lagi ya, datang nggak bisa. Ya, kemudian waktu itu meluk juga pada takut gitu ya.
Aduh. Kalau sekarang sih kakak mulai berani sih. Kuncinya kan sebenarnya cuma satu, masker nggak boleh lepas. Masker tidak boleh lepas. Nah tentu kalaupun abis kita peluk, ya abis itu semprot-semprot dah. Ya, Iya. harus semprot-semprot gitu. Nah, kita butuh sesama. Kita butuh ditemenin. Kita butuh ditemenin. Nah, jadi kayak kakak sih seneng banget ngeliat Daniel gitu loh ya. Kamu bisa create pelayanan sendiri gitu kan. Wow, dan percayalah kesetiaan kamu untuk bikin seperti ini akan menginspirasi. Menginspirasi di tengah semua ketidakmampuan kita gitu ya. Kan kalau influencer nge-live normal gitu ya. Tapi kalau kita orang-orang biasa terus kita mau tetap nge-live gitu ya. Itulah inspirasi yang kita bisa bagi. Dan inspirasi itu jauh lebih dari statement ataupun pengajaran. Ya, bukan berarti pengajaran tidak perlu gitu ya. Nah, kenapa? Karena generasi ini butuh ngelihat bukti. Ya, kadang wah lu ngajar. Nah, ini kan ngomong tahun ini banyak ngomong integritas gitu ya. Lu ngomong, yang lu ngomongin sama kenyataan nggak sama. Yang di gereja sama di rumah nggak sama. Gitu ya. Status lu sama kenyataan lu nggak sama. Nah, itu yang membuat orang kadang kecewa. Gitu. Nah, tapi kalau Tuhan, wow, dia faithfulness. Nah, biarlah yuk kita belajar setia gitu ya. Teman-teman yang hari ini ikut live gitu ya, setialah. Kalau 2019 kita setia ke gereja, kita setia pelayanan. Ya benar, sekarang gereja tutup, tapi tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Nah, itulah. Dan waktu kita melayani Tuhan, mau sedikit banyak, nanti perlahan-lahan adik-adik pasti ngumpul. Adik-adik pasti akan ngumpul lagi gitu loh ya. Mereka akan, kenapa? Kakaknya ada. Iya, benar. Setuju. Itu aku setuju betul-betul. Tepat sekali. Kak, ini aku sebelum masuk ke tahun integritas lebih dalam lagi, Kak, aku penasaran tentang satu hal, Kak. Tentang video itu yang Kakak sempet tag aku itu tadi. Kok bisa, Kak, sampai pelayanan di India itu gimana ceritanya, Kak, dari pemimpin youth sampai pelayanan ke situ? Penasaran nih aku, Kak. Iya. Wah, dan itu privilege banget gitu ya. Jadi kita memang ada pelayanan yang namanya Raising the Standard gitu ya. Raising the Standard itu mungkin sudah belasan tahun lah ya. Raising the Standard itu bahan-bahannya sebenarnya adalah kerinduan dulu kakak buat untuk bagaimana anak-anak muda bisa dipakai Tuhan. Nah, sebenarnya kuncinya cuma sederhana. Tubuhmu adalah bait Allah. Nah, kalau tubuhmu adalah bait Allah, berarti Tuhan tinggal dalam tubuh kita. Kalau Tuhan tinggal dalam tubuh kita, pasti semua mujizat terjadi. Nah, tetapi bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tubuh kita kalau pornografi kita masukin? Kalau kepahitan kita masukin, gitu ya. Kalau luka batin itu kita masukin. Nah, kan Tuhan bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadinya sarang penyamun. Nah, that's why banyak yang melayani tapi tidak maksimal. Nah itulah yang membawa kakak akhirnya ke India. Nah, lebih tepatnya sebenarnya ke India itu karena ada sahabat Pastor Raymond gitu ya, Raymond Pranoto bersama istrinya Juliet, itu emang gembala di Amerika. Dan Pastor Raymond ini punya sister church gitu ya. Sister church-nya itu di India, di daerah Gurusala. Hyderabad. Nah, daerah Hyderabad. Kalau kakak nggak salah India Selatan atau India Utara gitu ya. Jadi tapi di situ tulisannya Indra Pradesh, Kak, di Instagramnya ya? Iya. Nah, jadi kita ada berapa kota? Kita datang ke berapa kota? Beberapa kota. Kita datang ke berapa kota? Jadi memang kita pergi ke India yang memang mayoritasnya adalah orang-orang Kristen gitu. Jadi jauh bukan seperti yang di New Delhi gitu ya, yang peradabannya bagus banget gitu ya. Ini kampung banget gitu ya. Dan
Dan teman-teman kita, saudara seiman kita yang di India memang apa ya, journey of faith mereka berat banget ya. Berat banget. Mereka dianggap sebagai ngelawan adat gitu ya. Tidak menghormati kepercayaan awalnya dan sebagainya. Nah, makanya daerahnya agak miskin gitu. Nah, jadi Pastor Raymond ini yang ngajakin kita. Nah, dan jadi kakak bersama beberapa tim, teman-teman, ada yang dari Bandung, ada yang dari beberapa kota yang lain juga, kita sama-sama berangkat ke Hyderabad. Nah, dari Hyderabad itu masih masuk lagi, naik mobil, berapa jam lagi tuh, ya. Nah, makanya ada ke kota itu, terus kita kumpulin 300 pendeta, gembala-gembala semua. Nah, kita buatin training. Nah, itu kakak ada posting semua tuh ya buat memori. Nah, training ya termasuk untuk ngajarin kekudusan. Ya. Nah, notabene-nya kan kita tahu bahwa ini pengakuan dari hamba Tuhan yang di sana. Mereka bilang India itu kan wanita sangat tidak dihargai. Pemerkosaan pada waktu itu sangat tinggi. Dia bilang, "Wah, kita butuh banget bahan ini." Ya, dari situ kita datang. Nah, tapi juga di India kakak dapat sesuatu dan bahwa ternyata memang India itu adalah kakak tua bagi Indonesia. Nah, ketika Indonesia pertama kali merdeka, yang mendukung di PBB itu ada 2 negara, yaitu India dan Australia, gitu loh. Dan ini sejarah, Yes, betul. India lah yang mengirim utusan pertama. Nah, jadi kita tahu kalau sejarah kerajaan gitu ya, kerajaan terbesar di Indonesia adalah Tarumanegara, ya. Nah, itu adalah kerajaan Hindu, ya. Itu kerajaan besar. Nah, tetapi sejarah yang tidak tertulis gitu ya, tapi ada candi pertama yang dibangun oleh orang India di Indonesia itu ada di Jambi. Dan candi itu adalah gereja. Jadi pertama yang masuk, jadi waktu itu gereja, kakak nggak ngerti ya, itu apa utusan misi, mereka masuk ke Indonesia untuk membawa peradaban, ngerubah peradaban. Nah, jadi dari situ, wah kita kaget semua gitu ya, karena kan langsung buka Google semua kan, ini kan perjalanannya lama banget, jauh banget perjalanannya, kita buka-buka begitu baru ngerti. Nah, nggak heran, Garuda Pancasila, pancanya dari mana gitu loh. Nah, itu sebenarnya adalah masih warisan dari kerajaan Tarumanegara gitu ya. Kan kita tahu Garuda adalah kendaraannya Dewa Wisnu gitu ya. Ini ada urutannya lagi, ada sejarah yang nanti kita bisa buka-buka gitu ya. Dan itu amazing ya. Nah, kakak pribadi memang kakak seneng banget ke India ya. Pertama, jadi kalau kakak seneng ke negara dunia ketiga, jadi bukan yang terlalu maju, karena kakak seneng pergi bukan buat jalan-jalan, tapi aku seneng memperhatikan gitu loh ya. Dan di India, wah semua makanannya kari semua. Nah, jadi kakak tahu, ini kalau ada teman orang India datang ke Indonesia, gua bawa ke rumah makan Padang. Nah, udah selesai. Benar, sedap, tepat sekali. Dan bener. Padang, jadi matching betul. lebih lagi. Jadi kakak kadang bercanda, kakak bilang gini, wah ini pendeta India kita bawa ke rumah nasi Padang bisa sujud nih, belum ketemu. Aduh, iya. Jadi keren. Itu by the grace ya, kasih karunia gitu ya. Dan mereka sederhana banget banget. Kakak ada videonya, kalau kamu buka-buka bagaimana mereka makan gitu ya. Mereka buat tempat nasi yang besar gitu ya. Lalu cuman pakai kari sama dagingnya juga kadang agak ada gitu ya. Udah mereka makan dengan nikmat banget gitu loh. Betul. Ya, dan ya India itu saudara Indonesia.
gitu loh, saudara. Yes. Ya, cuman lama lah ya, kita mungkin banyak orang yang tahu sejarahnya. Wah, keren. Kebetulan soalnya salah satu kota yang kakak pergi itu adalah kota kelahiran daripada ayahku. Makanya aku sempat penyasarannya luar biasa. Luar biasa. Lah, Daniel lahir di India atau di Indonesia? Kalau aku lahirnya di Jakarta, Kak. Aku lahirnya benar-benar di Jakarta. Mama juga asli lahir di Jakarta. Cuman papa asli lahirnya di India gitu. Oh, oke. Pernah pulang ke India? Pernah pasti dong. Wah, pasti. Harusnya bawa kamu ya. Iya dong. Nantilah setelah COVID kalau Tuhan mengizinkan kita buat pelayanan generasi Yeremia di India biar lebih banyak jiwa dimenangkan. Amin. Haleluya. Oke, Kak, masuk di tahun 2021 tahun integritas. Sebenarnya mungkin banyak anak muda bingung nih pasti, Kak. Kan keadaan lagi COVID kayak gini. Maksudnya integritas itu gimana di keadaan yang COVID seperti ini, di keadaan yang serba online seperti ini? Apa yang dimaksud dengan integritas di keadaan seperti ini, Kak? Iya. Wah, ini dia Andra Pradesh. Iya, betul. Wah, salam kenal juga ya. Oke. Integritas, kalau menurut kakak begini, kenapa Gembala Sidang kita ngomong tentang tahun integritas? Betul banget. Keadaannya banyak stay at home gitu ya. Nah, kalau kakak nangkep adalah begini, kenapa kita harus masuk ke integritas? Karena kita mau ke sorga, ya. Betul, amin. Kita mau ke sorga. Nah, yang di sorga, yang punya siapa? Yang punya itu Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa begitu kita ngomong soal integritas, tidak ada seorang pun yang punya integritas seperti Tuhan Yesus. Benar. Dia buat hukum, yes. Dan dia tidak melawan hukum itu. Ya, dan ketika hukum itu mewajibkan ada darah yang tercurah, dia yang korbanin dirinya sendiri. Nah, so sama seperti kalau kakak mau ke India, gitu ya. Kakak mau ke India, maka kakak harus ikutin peraturan India. Pasti, iya betul. Pakai peraturan kakak, gitu ya. Nggak bisa, benar. Nah, that's why kalau kita mau ke sorga, nah yang punya sorga kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah figur yang berintegritas. Nah, percayalah yang ada di sorga pasti mirip Tuhan Yesus semua. Nah, kalau kita mau ke sorga, berarti kita harus jadi manusia yang punya integritas. Benar. Nah, kalau kita nggak punya integritas, nah, masalahnya mau ke sorga nggak? Kalau kita tidak seperti yang empunya sorga, gitu ya. Saya integritas lagunya ya, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Ya itu, gitu ya. Betul kadang kita jatuh, betul kadang kita gagal, tapi goal hidup kita cuma satu. Goal hidup kita bukan jadi pengusaha, goal hidup kita bukan jadi orang terkenal. Mau ngapain lagi saat-saat ini? Saat-saat ini adalah momennya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Yang which is semua tanda sudah tergenapi, dan mungkin kakak mau bilang gini, apa bedanya 2019 dengan 2020? Bedanya Tuhan makin dekat. Ya, setiap tahun baru, setiap ulang tahun, sebenarnya tanda kita itu makin dekat dengan pencipta kita. Nangkep ya. Jadi kadang berkurangnya umur kita menandakan bahwa kita akan ketemu Tuhan loh. Kita akan ketemu dengan maker kita. Nah, waktu kita ketemu, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, kita harus apa yang kita udah lakukan. Ya, nah, jangan lupa kalau di kantor, di sekolah, di kampus ada CCTV, gitu ya. Di toko-toko ada CCTV. Nah, saya percaya sorga juga punya CCTV yang servernya unlimited. Dan pasti. Semua rekaman kita di kamar, di toilet, whatever we do, yang orang tua kita nggak tahu pun, masalahnya CCTV itu tetap ada. Nah, makanya nanti kalau di sorga kita udah nggak bisa berdalih. Nah, kenapa kita harus beresin integritas kita? Ya, karena kita mau ke sorga, dan kita mau ke sorga. Ya, nah, kebayang nggak di tengah keadaan yang semakin, jadi kakak tangkap apa itu? Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 seizin Tuhan? Karena segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan, ya nggak terjadi. Jadi kita nggak usah marah, kita nggak usah nangkep ya, kita nggak usah, wah kenapa sih ada COVID, udah nggak usah tanya, itu seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk meriset gaya hidup kita yang
cenderung sudah tidak sesuai firman. Gaya hidup kita itu hedon banget gitu ya. Punya sepatu 12 warna, punya jam tangan, waduh gitu ya. Nah, kebayang ya di masa yang lalu, di masa yang lalu jangan ngomong amanat agung, goal hidup anak-anak muda traveling, mau jalan-jalan gitu ya. Kerja punya uang, nanti mau ke Disneyland, ke Hollywood, ya salah nggak? Ya, sebenarnya nggak salah, asal kita masih melakukan kehendak Tuhan. Nah, tetapi ketika kehendak God's will versus our will, menang siapa? Nah, di masa yang lalu menang kita gitu loh. Kita ribut di gereja, kesel, kita berhenti pelayanan. Kita ribut sama orang tua, kesel, kita keluar, tinggalin rumah, ya kan? Nah, berapa banyak yang nggak betah di rumah. Nah, begitu COVID datang, stay at home. Work from home. Ya kan, kuliah semua daring. Gitu ya, balik ke rumah masing-masing. Nah, lu nyaho. Betul, iya. Nah, kenapa? Betul. Tuhan mau mereposisi. Tuhan mau meriset kembali supaya kita semua masuk ke sorga. Tuhan mau hubungan kita sama orang tua kita pulih. Tuhan mau, nah ini satu lagi yang minta maaf ya, ini kesempatan lah ya gitu ya. Yes. Tanpa sadar di masa yang lalu sebelum COVID kita punya pendeta favorit, kita punya WL favorit. Ya? Jadi begitu tuh WL baru berdiri, dia belum pegang, dia belum nyanyi, itu mic belum on gitu ya, kita udah begini, wah hadirat Tuhan turun, gitu ya. So, berapa banyak di masa yang lalu iman kita tergantung manusia. Betul. Gitu loh. Kayaknya itu pendeta atau fans. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, yang kita suka kita dengar, yang kita nggak suka kita tutup. Nah, lalu generasi muda rame dengan idol masing-masing. Nggak mau nurut sama yang tua. Ya, yang generasi senior puyeng ngadepin generasi muda nggak sopan sama generasi senior. That's happen. Nah, dengan COVID ini apa yang terjadi? Kita semua harus cari Tuhan sendiri. Dengan COVID ini kita nggak bisa andelin pendeta lagi untuk tumpang tangan, dilarang physical distancing. Benar. Ya, kamu jalan-jalan mall, kumpul lebih dari 5 orang, ngumpul aja pasti ditegur sapaan, Pak, tolong jaga jarak. Nah, kebayang. So bener-bener yang gembala sidang kita bagiin tuh bener, dan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah manusia yang mengandalkan sesamanya, tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Nah, berarti kita harus nyari Tuhan. Nah, jadi di masa yang lalu kita banyak yang ngejar pendeta tapi nggak pernah mau baca Alkitab. Nah itu seneng sih ikut retret ini, conference ini. Begitu ada impartasi pengurapan, wah lari maju ke depan. Penuh langsung semua. Penuh langsung. Kakak juga lakukan itu gitu ya. Tetapi kakak lebih seneng kalau kamu belajar cari Tuhan sendiri, bergumul sendiri, ya, bangun subuh, ya. Daud ninggalin teladan yang begitu bagus. Daud bilang, bangunlah jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku hendak membangunkan fajar. Dan Daud tulis kitab Mazmur itu waktu dia jadi raja. Dia udah jadi raja, dia bukan anak kecil, dia udah jadi raja. Pertanyaan gini, siapa yang berani bangunin raja? Tetapi dia tetap mau nyapa Tuhan sebelum matahari terbit. Nah, pertanyaannya, generasi muda, milenial, Z, post Z gitu ya, bangun tidur jam berapa? Itu dia. Ini, bangun tidur. Kadang-kadang pagi masih nggak ada bedanya. Gitu loh. Belum lagi dengan study from home, it's okay. Tapi kalau memang kamu bisa wake up 4 o'clock, 3 o'clock at the morning, ya, nyanyi satu lagu, terus baca Alkitab. Habis itu kamu mau tidur lagi gitu loh, ya kan? Nah, kakak percaya waktu kita bangun pagi, subuh bukan pagi, bangun subuh, kita itu gampang dengar suara Tuhan.
Kita gampang. Kenapa kita susah dengar suara Tuhan? Lu bangunin jam berapa? Ya lu bangunin jam 6, ya lu denger mama teriak-teriak. Bantu tuh cuci. Ambilin ini. Ya iya dong. Gitu loh. Ya kan? Nah, tapi waktu kamu bangun sebelum orang rumah bangun. Wah, itulah momen paling indah. Ya, so quiet time. Saat teduh. Ayo kembali. Dan tanpa itu tidak akan ada integritas. Nggak akan ada integritas. Kenapa? Karena yang merubah manusia itu bukan pengajaran. Manusia itu nggak pernah berubah karena informasi. Pengajaran, informasi mirip-mirip. Ya, lah kan kita tahu bungkus rokok di Indonesia kurang horor apa? Gambar bibir bakar, gambar paru-paru hitam, kurang horor apa? Tapi pertanyaannya, tetap orang tetap merokok. Yang bisa merubah kita itu adalah Tuhan. Yes. Tuhan, gitu loh. Nah, so one of my favorite verse ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi kadang kakak nasehatin orang gitu ya, yang mau cerai, yang mau bunuh diri, yang bangkrut, yang pengen kuliah, ya. Apapun masalah mereka, nasihat kakak satu, dan lu baca Alkitab yang banyak. Wow. Iya. Sebelum lu berantem sama istri lo, sebelum lu pukul pasangan lo, baca Alkitab dulu. Sebelum lu mau ngerokok, ini anak muda, maaf kata gitu ya. Sebelum kamu masturbasi, kan selalu menikah jatuh lagi. Ya udah, sebelum masturbasi baca Alkitab dulu. Hah? Nah. betul, yes. Why? Karena kan kakak nggak bisa nemenin terus-terusan. Betul. Tapi Tuhan udah berjanji, firman itu adalah Allah. Yes. Firman itu adalah Allah. So yang bingung gitu kan, Kak, saya kena PHK, Kak. Ya, what can I do? Cuma bisa doain doang kan? Gitu benar, kan? Pasti, iya. Pasti. Mau nyariin lowongan juga pertanyaannya semua memang lagi sulit gitu loh. Nah, betul. Read your Bible. Ya. Alkitabnya yang banyak. Baca aja. Betul. Nah, dan ketika nanti cuman gara-gara kamu baca Alkitab terus kamu dapat pekerjaan. Percayalah, yang nganggur baca Alkitab dapat kerjaan. Saya thank you-nya ke siapa, Dan? Bukan ke kakak. Tuhan lah. Nah, itu yang benar. Jangan sampai kita dalam tanda kutip saingan sama Tuhan. Wah, kalau si kakak ini yang doain top chair. Nah, pertanyaan saya, itu kakak atau dukun? Jadi mirip. Iya, kacau. Nah, ya, jadi kakak ngelihat, nah ini yang harus kita beresin, gitu loh. Betul. Janganlah, Tuhan itu udah baik, baik banget. Masa sih kita saingan sama Tuhan, gitu loh. Nah, jangan. So kembalikan, yang kepahitan, ya emang dia luka. Kita bisa apa? Kita cuma bisa empati, simpati. Tapi kita juga nggak pernah bisa ngerasain lukanya dia. Kita nggak bisa ngerasain takutnya dia. Gitu kan. Kita cuman, ya mentok cuman peluk, kuat ya. Gitu kan. Nah, tapi kalau kakak tambahin. Lu baca Alkitab tuh. Jadi kalau yang lain, mungkin nasihatnya, pasangan lu tukang pukul ya. Lu belajar bela diri. Dia kalau dipukul bisa nangkis. Ya itu ngandalin logika manusia kan. Betul. Gitu loh. Karena firman Tuhan bilang jika seseorang berkenan kepada Tuhan, musuhnya pun di tengah jalan didamaikan. Nah itu firman Tuhan. Semua yang kita butuhkan itu ada di firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang kita nggak pernah cari. Kita cari pengkhotbah terkenal. Kita cari hamba Tuhan muda yang followernya banyak. Salah? Ya enggak sih. Tapi come on lah. Tahun ini jadilah lebih dewasa. Lebih mature. Gitu loh. Jadilah kita lebih lagi
percaya sama Tuhan lebih daripada percaya pada manusia. Wah, luar biasa, dahsyat sekali Kak. Nih aku pengen tahu nih Kak, kan youth di bawah pengembalaan kepemimpinan Kakak kan mengadakan mostly ibadah di Instagram nih Kak. Aku pengen tahu apa yang melatar belakangi Kakak untuk youth community-nya semua menjalani ibadah lewat Instagram Kak, dibandingkan lewat YouTube atau social media lain. Oke. Basically dan pelayanan lewat Instagram itu berat banget, setengah mati. Ya. It's not easy gitu ya. Tapi bukan Kakak, dan ini dari tadi juga ada beberapa rekan-rekan, sahabat Kakak, mereka yang ngebantu. Ya, pelayanan di GC Youth Community Center itu bisa jalan karena mereka lah yang inters ya, mereka kemudian ada teman-teman dari cabang-cabang gitu ya. Nah, nanti Daniel sekali-sekali juga gantian ya. Nah, nanti Daniel yang jadi narasumber gitu ya. Siap, dengan senang hati Kak, anytime, always there. Nah, jadi why? Kenapa pakai Instagram? Karena Instagram adalah karena begini, karena saat ini gereja sedang tutup. Betul. Gereja sedang tutup dan mimbar pelayanan nggak ada. Nah, anak-anak muda itu butuh pelayanan. Anak-anak muda butuh kegiatan. Nah, dan waktu mereka melayani, mereka makin bisa melakukan firman Tuhan. Waktu mereka melayani, mereka bisa jaga hidup. Nah, jadi kalau dulu gini, waduh, gue nggak mau pacaran sembarangan deh. Wah, dulu gue nggak mau lakukan ini. Kenapa? Karena gue mau pelayanan. Nah, kan gerejanya online. Terus kalau di online, tugas orangnya itu aja. Sementara pengerjanya banyak. Nah, lalu that's why para leaders harus bangun mimbar pelayanan. Buat siapa? Bukan buat kita. Buat adik-adik kita. Buat sahabat-sahabat kita. Nah, kita harus, pemimpin harus menyediakan pelayanan bagi yang dipimpin. Kalau enggak mau ngapain? Gue ngikut mau ngapain gitu loh. Benar, setuju banget. Jadi follower. Nah, dan mimbar pelayanan yang paling mudah adalah Instagram. Instagram itu kamu cuma butuh account Instagram, butuh handphone untuk kamera, dan butuh bandwidth internet atau wifi. Benar, yes. Dan udah bisa ngobrol. Bahkan sekarang bisa 4 orang, tidak harus cuma berdua. Nah, ini bisa 4 orang sekarang, Dan ya. Jadi kamu mau invite 2 orang lagi juga bisa. Jadi kadang ada narasumber, ada yang nanya gitu ya, atau double host, atau ada yang kesaksian, itu bisa, Dan, udah bisa. Nah, beda dengan kalau kita pakai YouTube. Nah, kalau YouTube itu butuh post production, nggak bisa butuh handphone doang, oke? Betul. You butuh taping, recording, you butuh istilahnya jahit ulang lagi. Nah, notabene-nya tidak semua. Nah, kan kalau kakak ya kebetulan penugasannya untuk bukan cuman teman-teman yang ada di ibu kota, tapi termasuk yang di kabupaten, termasuk yang di luar kota. Nah, yang luar kota ini kan mereka tidak semua punya alat yang canggih, punya laptop dan sebagainya. Tetapi kalau handphone pasti punya. Nah, that's why, dan either way, walaupun ya, even though pelayanan Instagram ini berat dan susah banget, kakak tetap mau jalanin karena one day kakak percaya pasti Tuhan akan kasih hikmat dan kita bisa menjangkau lewat pelayanan Instagram ini. Ya, mungkin nanti kita akan bisa dapat banyak gitu ya. Nggak kalah lah dengan influencer yang lagi nge-live gitu ya. Nah, cuma kan belum tahu nih, sekarang belum tahu. Nanti makanya harus nyoba. Kan firman Tuhan kan setia dalam perkara kecil. Betul. Nah, inilah perkara kecil yang kakak pikir gini. Oh ya, ini kita udah terbiasa dengan mimbar yang ratusan, ribuan orang gitu ya. Nah, inilah setia dalam perkara kecil. Nah, dan nanti one day ketika kita berhasil dapat caranya, wah, tiba-tiba harus begini. Wah, ini booming nih ya. Jadi nih penuaian berjuta-juta jiwa. Nah, kita tinggal informasiin ke teman-teman yang lain. Nih loh caranya begini. Nah, sementara ini ya udah kita learning by doing. Kita coba. Nah, yang jelas
ketika kita melayani di online, walaupun online, tetaplah dengan segenap hati, bukan asal-asalan, bukan cuma buang-buang waktu, no, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal. Nah, itu dia, kita harus mulai pikirin strateginya harus gimana, desainnya mungkin harus kita lebih bikin jelas, promosinya harus gimana dan sebagainya. Tentu dengan cara yang sederhana, supaya kita bisa dapat engagement. Betul. Wow, luar biasa. Gitu. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat anak-anak muda Kak di tahun yang baru ini Kak, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin ya mengalami kesulitan di tengah pembelajaran yang semua serba online, terus ya mungkin masih ada nih Kak yang bilang karena ibadah masih online nggak offline, aku jadi off fire nih, nggak on fire lagi sama Tuhan dan lain sebagainya ya. Kakak tahu lah alasan-alasan anak-anak youth terutama di zaman-zaman sekarang ini. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka Kak? Ya, Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Gitu ya. Jadi pertama kita harus tahu, teman-teman semua viewers yang menyaksikan saat live ataupun after live ini, bahwa garam, apa itu garam? Garam itu adalah sesuatu yang murah banget. Murah dan ada di mana-mana. Ya. Tetapi banyak di antara kita, kadang kita merasa hidup kita murah. Kalah, kurang ini, kurang pinter, kurang kaya, kurang ganteng. Wah, udah gitu ya. Jadi bukan rendah hati, minder gitu. Nah, so sometimes we feel like a salt, ya, murah, cheap banget gitu. Tetapi tangkap ini baik-baik. Walaupun garam itu murah, ya, garam itu dari abang-abang gorengan di kaki 5 sampai restoran bintang 5 pakai garam. Betul. Wow. Ya, itu. So apa itu garam? Garam itu minimal ada 3. Pertama, dia memberi rasa. Kebayang kalau sampai nggak ada garam, walaupun murah, nggak ada garam, gorengan nggak enak banget, nggak ada rasa. Lalu yang kedua, garam itu untuk mengawetkan. Garam itu untuk mengawetkan, ya. Nah, lalu yang ketiga, garam itu untuk mensterilkan. Nah, so bisa lihat nggak? Tuhan mau pakai hidup kita untuk memberi rasa. Tuhan mau memakai hidup kita untuk menguatkan sesama. Nah, notabene-nya anak-anak juga bisa nguatin orang tua. Ya, pada zaman sekarang orang tua mungkin bingung gitu ya, nggak biasa dengan online. Nah, itu sebabnya para generasi muda itu harus ajarin orang tuanya untuk online, untuk pindah dari usaha yang konservatif gitu ya, zaman dulu menjadi masuk ke online. Nah, itulah makanya benar juga Gembala Sidang kita bilang, Yeremia bangkit. Ya, Yeremia adalah generasi milenial ke bawah. Nah, lalu juga garam itu mensterilkan. Garam itu mensterilkan, ya kan, buat cacing, ya kan, sayuran kita apain, rendam garam, buah-buahan rendam garam. Berarti hidup kita akan memotok, akan mengajarkan kekudusan, ya, mengajar banyak orang untuk ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Nah, tetapi jangan lupa dunia. Nah, lihat ini, garam dunia. Jadi Tuhan sudah tetapkan jangkauan kita adalah dunia. Lalu yang kedua, you are the light of the world. Terang dunia. Terang, oke. Kalau mati lampu apa yang kita lakukan? Kita cari lilin. Kita cari lilin, lilin nyala, kita bisa makan, kita bisa bikin PR, kita bisa beraktivitas. Betul ya? Nah, tetapi apa yang terjadi dengan lilin itu? Lilin itu habis. Dan apakah ada yang say thank you sama lilin itu? Nggak ada. Nah, sama dengan garam. Ada nggak yang gorengan nih, gorengan, tahu goreng, mendoan. Wah, enak banget gitu ya. Betul. Ada yang bilang begini, gila ini garamnya enak banget. Nggak ada. Nggak ada. So, garam dan terang adalah dua hal yang sangat berfungsi, tapi tidak ada orang yang say thank you. Nah, itu sebabnya apapun yang kita lakukan, jangan harapkan pamrih. Udah, dihargai, tidak dihargai, tetap lakukan. Nah, repot kalau kita jalanin, gue jagain adik supaya uang jajan gue naik, supaya papa mama ngehargain. Dan nah, forget it. Kenapa panggilan kita adalah sangkal diri dan pikul salib?
ya kan? Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri. Garam habis, lilin habis. Nah, tetapi firman Tuhan keren banget kan? Tidak ada seorang pun menyalakan pelita, menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Berarti begini, waktu kamu jadi terang, posisi kamu nggak di bawah, kamu akan ditaruh di atas. That's why ayat yang nyambung dari gembala sidang kita juga, dan dari opa kita. Kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Nah, itu firman Tuhan. Nah, makanya kamu harus jadi terang dunia. Betul. Jangan gelap, jangan bergaul dengan kegelapan. Jangan main-main, nggak ada abu-abu. Gitu loh. Nah, so tetaplah memberi rasa, tetaplah berdampak. Walaupun tidak ada yang menghargai. Walaupun tidak ada yang say thank you. Ya, ketika kamu lakukan terus disalahpahamin lagi. Yes. Ya. Kalau itu terjadi, bersyukur, berarti kita lagi napak tilas perjalanan Tuhan Yesus. Lah kan Tuhan Yesus juga dianggap sebagai penjahat. Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang yang harus dijatuhin hukuman mati. Ya, tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jadi udah ya, nggak lama lagi Tuhan Yesus datang kok. Ya, nggak lama lagi ya, dengan COVID yang belum beres-beres ini gitu ya. Sudahlah. Memang Tuhan kasih supaya kita ingat rumah kita itu di sorga. Kalau nggak ada COVID, kita itu udah betah banget di bumi. Udah enak banget. Gitu loh. Nah, dengan COVID baru mikir, aduh nggak deh, enakan sorga. Nah, sehingga kita harus jadi orang yang berintegritas. Nah, so, baca Alkitab, paksa dirimu. There is never easy way gitu ya. Tuhan pakai ilustrasi olahragawan ngapain? Latihan terus. Apakah olahragawan latihan waktu mau tanding final doang? Kagak. Nggak ada pertandingan, dia latihan terus. Dia persiapkan dirinya terus. Gitu loh. Nah, makanya pas pertandingan dia bisa menang. Nah, baca Alkitab itu tidak karena ada tugas, tidak karena ada ujian, tapi seumur setiap hari dari umur hidup kita. Kalau begitu udah baca, keren, luar biasa. Yang kedua, lakukan. Jangan cuma baca doang. Ya. Sebenarnya sesudah baca bisa renungkan, nah lalu lakukan. Banyak orang tahu firman tapi dia nggak mau lakukan. Ampuni. Iya, tapi kakak nggak tahu kan dia kayak apa. Nah, ini yang repot. Gitu loh. No. Yang berbahagia bukan yang mendengar. Tapi yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukannya. Nah, so just do it. Ya. Hidup ini susah. Ya emang susah. Enggak susahnya itu nanti di sorga. Nah, itu dia. Ya emang menderita. Memang menderita gitu loh. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai nanti kita menderita di dunia sesudah kehidupan ini, which is masuk neraka. Nah, itu repot. Itu kekal udah. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa. Kak, mungkin sebelum kita end live ini, sebelum aku minta tolong kakak untuk doakan bagi kita semua ya di tahun integritas ini sebagai anak-anak muda, menjadi pribadi-pribadi yang lebih berintegritas lagi, izinkan aku untuk sedikit merangkum ya Kak, pembicaraan kita dari awal. Bagi mereka mungkin yang telat masuknya tadi. Jadi teman-teman semua, dari seluruh pembicaraan kita ada 3 poin yang sangat-sangat utama. Yang pertama adalah Tuhan dapat memanggil kita dan menjadikan kita berkat bagi keluarga kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah menyadari itu dan mungkin kita nggak akan mau. Aku pun pernah mengalami something yang mirip dengan apa yang Kak Angga alami. Waktu aku kecil juga ayahku belum menerima Tuhan, tetapi melalui satu peristiwa, melalui satu keadaan di mana aku hampir masuk ke koma pada waktu itu, barulah terjadi pertobatan kepada ayah aku yang tadinya nggak mau dekat sama Tuhan, bahkan nggak mau baca Alkitab dan lain sebagainya, masih di agama yang sebelumnya, sampai menjadi percaya Tuhan dan puji Tuhan sampai hari ini
saya dan keluarga kami melayani Tuhan di gereja kami, dan ya puji Tuhan sekali semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bisa panggil kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Walaupun mungkin kita mau nggak mau, tapi if God have chosen us, we cannot say no, just do it. Karena itu memang tugas kita. Dan yang kedua adalah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, dibutuhkan kemauan yang kuat dari kita, dibutuhkan sebuah keinginan yang kuat. Apakah kita ingin mencari wajah Tuhan? Apakah kita rindu mencari wajah Tuhan? Aku pribadi sangat bersyukur di gereja di mana aku tertanam di cabang khusus 7, kami mempunyai satu ibadah doa fajar ya, setiap hari pagi-pagi jam 4 pagi, dan saya pribadi sangat suka ikut doa itu walaupun hanya lewat Zoom karena sedang pandemi seperti ini, tapi dengan adanya ibadah seperti itu, aku jadi bisa mencari Tuhan. Dan baik waktu saat offline maupun saat online, ketika aku memutuskan untuk pagi-pagi mencari Tuhan, mengikuti ibadah doa bersama-sama itu pada saat pagi-pagi mendengarkan sharing firman Tuhan, aku merasa dikuatkan. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan menuntun langkah-langkah aku, baik dalam kuliah, baik dalam pelayanan, maupun dalam menjalankan live Instagram ini. Percayalah teman-teman, menjalankan live Instagram seperti yang tadi Kakak Angga udah bilang, gak mudah, memang sangat-sangat tidak mudah. Mungkin teman-teman yang nonton sekilas, tapi sebelum itu pun ada beberapa preparation tertentu. Seperti kalau untuk aku harus nyari orang untuk diajak live. Lalu kemudian sebelum mulai ada latihan-latihan, karena aku selalu memulai dengan worship. Aku percaya pujian penyembahan harus selalu dinaikkan dalam segala situasi, karena kita ada kuasa dalam pujian penyembahan dan hadirat Tuhan nyata dalam pujian penyembahan. Jadi ya, aku ingin encourage kita semua, mari jadi anak-anak yang mempunyai integritas untuk mau berjuang, mau melakukan. Respons kita harus benar. Jangan jadi anak-anak muda yang tidak mau meresponi apa yang menjadi isi hati daripada gembala sidang kita. Gembala sidang kita mendapatkan visi yang datangnya daripada Tuhan, dan visi yang datangnya daripada Tuhan adalah visi yang harus kita ikuti, kita taati dan kita lakui. Dan aku yakin ketika kita melakukannya, Tuhan pasti akan memandang kita kelak satu hari nanti pada saat Dia datang dan berkata kepada kita, marilah masuk ke dalam kerajaanku, hai hambaku yang setia. Dan yang ketiga adalah, apapun situasi kita saat ini, kita kembali diingatkan bahwa ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang terletak di dalam sebuah gedung, sebuah bangunan, tetapi ibadah kita, keintiman kita dengan Tuhan. Seberapa seringkah kita membaca firman Tuhan, seberapa seringkah kita mencari wajahnya Tuhan, ataukah kita lebih mementingkan hal-hal lain. Mari teman-teman kita kembali ke hakikat ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah keintiman dengan kita bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Itulah rangkuman dari seluruh pembicaraan kita dari tadi dengan Kakak Angga yang sangat luar biasa. Kak Angga, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, sharingnya yang sangat-sangat luar biasa memberkati. Dengan segala kerendahan hati, aku memohon Kakak untuk memimpin kami dalam doa. Silakan Kakak. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah jagai kesehatan kami. Tuhan sudah jagai iman kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua viewers yang menyaksikan saat live ataupun after live. Tuhan, hamba berdoa untuk Daniel bersama seluruh keluarganya. Tuhan, luputkan kami semua dari yang jahat. Dan di tengah pandemi ini, sampai sesudah pandemi ini, ataupun sampai Engkau datang untuk kedua kalinya, biarlah kami semua terpelihara dengan sempurna. Tuhan, biar kami boleh tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Jauhkanlah daripada kami gugur, losing faith, daripada kami kehilangan iman, biar kami tetap percaya. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh bangun hubungan kami dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan keluarga besar kami, dengan sahabat-sahabat, terutama dengan rekan-rekan yang mungkin tidak sepaham dengan kami. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau pasti memakai kami semua menjadi berkat. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu, Tuhan, luputkan daripada yang jahat. Kalau ada yang sakit, Tuhan, kami percaya kuasa bilur-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir, menyembuhkan, memulihkan. COVID-19, Kau lemah di dalam nama Yesus. Imunitas semua anak-anak Tuhan
kuat di dalam nama Yesus. Bagaimana imanmu tumbuh di dalam pembacaan akan firman Tuhan. Jangan takut, COVID-19 tidak akan membunuh engkau, melainkan engkau akan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan menceritakan bagaimana Tuhan meluputkan, bagaimana Tuhan memelihara usahamu, dan bagaimana Tuhan membuat kami semua boleh tetap melayani. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kemurahan dan karena rohmu yang ada di dalam kami. Berkati semua program yang Daniel kerjakan melalui IG Live ini ya Tuhan. Biar semua konten yang disiapkan boleh menjadi makanan rohani yang akan menguatkan banyak orang, banyak viewers. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kakak. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton. Maaf aku nggak sebut satu-satu namanya, tapi percayalah aku sangat appreciate waktu yang sudah kalian luangkan. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah. Akhir kata dari aku Daniel pamit undur diri. See you next Sunday di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. Good night. Always have faith in God. Bye-bye. Yeah.